wabarakatuh. Jadi yang saya hormati Bapak Pandep Konawe Selatan dan Bapak Kepala Madrasah Kepulauan Negeri Konawe Selatan. Saya ucapkan selamat datang Pak di Mindo Konawe Selatan. Bagaimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Perjalanan dari Landono ke sini agak Pak di? Bergelombang. Iya. Jadi konser yang bergelombang. Ya Pak, jadi hari ini berkenaan dengan pelaksanaan NBK ya Pak di Mindo Konawe Selatan. Jadi kira-kira saya punya 3 pertanyaan Pak yang mau diajukan supaya membuka pandangan kita bagaimana ANBK sebenarnya. Ini Pak, saya langsung saja. Yang pertama Pak, apa tanggapan Bapak terkait pelaksanaan NBK di Mindo Konawe Selatan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pelaksanaan ANBK ini, seperti yang saya sampaikan tadi pada saat apel, ini adalah bagian daripada proses penilaian. Kalau dulu ujian nasional itu lebih fokus pada penilaian kepada siswa, tetapi ANBK ini tentu mungkin siswa yang diuji, tapi yang dinilai adalah seluruh proses yang terjadi di dalam satuan pendidikan. Karena itu pelaksanaan ANBK hari ini menjadi momentum untuk melihat sejauh mana proses yang telah dijalankan di Mindo Konawe ini, terutama dalam protokol pelajaran ini. Ya, insya Allah dari situ nanti akan tergambar bagaimana proses yang telah dijalankan oleh kepala madrasah dari sisi manajerial, proses pengelolaan belajar mengajar, termasuk pembinaan karakter daripada anak kita. Itu nanti akan tergambar dari NBK ini. Itu mungkin sementara. Jadi sejauh ini kalau kita mau bisa dibilang bahwa NBK ini adalah penilaian proses Pak ya. Baik. Ini Pak, ada pertanyaan yang kedua tentang apa harapan Bapak ke depan terkait pelaksanaan NBK ini? Tentu kita berharap bahwa anak-anak mulai dari proses pelaksanaan NBK ini ya kita ingin mendukung dengan sarana yang cukup ya. Insya Allah tahun 2023 Mindo kita akan siapkan lab komputer untuk mendukung proses pelaksanaan NBK menjadi lebih siap. Karena kalau hari ini masih kita tergantung pada sarana prasarana yang dimiliki oleh anak-anak, itu tentu oleh guru, dan itu tentu ada masalah nanti terkait dengan kesiapan anak dalam menggunakan, termasuk misalnya ada trouble dalam pelaksanaan karena bukan miliknya. Nah, kalau sudah itu menjadi kita siapkan dari sekolah dan itu menjadi milik sekolah, saya kira anak-anak akan lebih familiar menggunakan alat-alat yang telah disediakan, sehingga seluruh proses nanti akan juga membantu daripada hasil. Karena kendati bagaimanapun anak-anak punya kesiapan menjawab pertanyaan tetapi kalau tidak familiar dengan alat yang digunakan, itu hasilnya juga berpengaruh gitu. Jadi semuanya itu ya di samping kesiapan anak-anak di dalam memberikan jawaban, juga prasarana pendukung proses itu juga menentukan gitu. Ya mudah-mudahan ke depan di 2023 insya Allah kita di awal tahun nanti sampaikan kepada teman-teman untuk segera dilakukan proses untuk penyiapan itu, sehingga ini bisa mendukung proses ANBK menjadi lebih baik lagi. Artinya kami di Mindo sangat berharap Pak. Nah, ini pertanyaan ketiga Pak, sekaligus pertanyaan terakhir untuk Bapak ini. Seberapa pentingkah pelaksanaan NBK ini Pak untuk siswa dan sekolah? Ya, memang sangat penting karena alat ukur, tolak ukur kita secara nasional apa? Ujian nasional sudah tidak ada. Ya, secara nasional negara ini ingin melihat peta kualitas mutu daripada pendidikan, itu salah satunya menggunakan instrumen ANBK ini. Sehingga dari hasil ANBK ini akan lahir kebijakan apa yang perlu ditingkatkan, ya, apa yang perlu ditingkatkan di dalam satuan pendidikan baik secara makro di kabupaten maupun secara nasional. Jadi nanti akan tergambar ya, kemampuan literasi anak-anak, karakter anak didik, proses belajar yang berlangsung, sarana pendukung dan lain sebagainya dalam proses pembelajaran akan tergambar dari pelaksanaan NBK ini. Sehingga memang penting ya untuk bagaimana nanti menjadi outputnya adalah bagaimana kebijakan-kebijakan negara terkait dengan pengembangan satuan pendidikan kita yang ke depan.
kira itu. Ini 3 pertanyaan untuk Bapak. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya ini. Baik. Saya pindah lagi Pak untuk Pak sama Pak Kamat ini. Lanjut. Jadi Pak langsung saja untuk pertanyaan pertama, apa persiapan yang dilakukan sekolah Pak dalam menghadapi ANBK ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, persiapan yang kita persiapkan itu pun sudah jalan. Jadi kita awali dulu ada yang namanya simulasi, dan itu sudah kita lakukan 2 tahapan. Setelah simulasi diakhiri lagi dengan gladi bersih. Nah itu 4 hari yang lalu kita lakukan. Persiapan itulah untuk menghadapi ANBK yang insya Allah dan alhamdulillah pagi ini sudah kita lalui. Saya kira itu tahapan-tahapan itu sudah kita lalui sesuai dengan yang sudah kira demikian. Minta pertanyaan kedua lagi, singkat Pak jawabannya. Apa kesulitan sekolah Pak dalam menghadapi ANBK ini? Sebenarnya secara umum kesulitan itu tidak ada. Hanya kalau kita lihat realita yang ada itu memang kita terbentur ke sarana saja sesuai apa yang disampaikan oleh teman-teman agama. Kita ini terbentur ke sarana, namanya laptop, komputer dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah tadi sudah kita sama-sama mendengar informasi dari beliau. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa terwujud sehingga apa yang menjadi kendala selama ini di Mindua itu kedepannya sudah tidak menjadi kendala lagi, tapi karena sudah tersedia sarana dan prasarana yang ada di madrasah. Saya kira itu. Nah ini Pak yang terakhir ini. Kalau harapan Bapak sebagai kepala madrasah terkait pelaksanaan ANBK ini Pak? Saya berharap ANBK itu bukan berhasil dalam hal siswa saja, dan juga bukan berhasil hanya gurunya saja, tapi ada stakeholder yang ada di MIN ini harus memang pertama kerjasama. Karena itu hasilnya juga keseluruhan. Setelah siswa juga dilihat bagaimana hasilnya literasi dan lain sebagainya, gurunya juga begitu dilihat. Selama ini bagaimana dia membimbing, mengarahkan anak-anak, apakah dia kontekstual hanya di buku saja, atau itu juga penilaian juga. Dan yang terakhir juga penilaian dari seorang pimpinan itu sendiri, bagaimana cara kepala sekolah untuk memanage seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Intinya kalau sudah stakeholder yang ada mulai siswa, guru dan kepala sekolah itu bekerja sama, bekerja sesuai yang diharapkan, saya kira juga apa yang kita harapkan itu bisa. Saya kira itu. Nah pertanyaan ketiga tadi sekaligus mengakhiri bincang-bincang singkat kita hari ini Pak. Semoga apa yang kita harapkan ke depannya yang terbaik lah untuk kita. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Siap. Selamat jalan Pak. Kami juga langsung pamit. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.